bahwa masalah stres ini kadang terlalu dianggap enteng oleh sebagian orang karena mereka anggap bahwa kalau stres itu mungkin kamu kurang ibadah aja atau mungkin kamu memang hanya terlalu kepikiran, padahal kesehatan mental itu adalah bagian dari kesehatan secara keseluruhan, terutama juga masalah kesehatan jantung. Pemirsa dari channel, baru ketemu dengan saya Dr. Vito Damai. Kali ini kita akan bahas mengenai masalah stres atau kesehatan mental yang berefek pada kesehatan jantung. Nah, Anda mungkin mengalami juga ya, mungkin kadang-kadang ada pasien yang ngaku sama saya susah tidur katanya. Kalau malam dia bilang kepikiran banyak macam, nggak tahu kepikiran apa, mungkin kepikiran masalah politik mungkin, saya nggak tahu apa, tapi yang jelas bahwa masalah stres ini kadang terlalu dianggap enteng oleh sebagian orang karena mereka anggap bahwa kalau stres itu mungkin kamu kurang ibadah aja atau mungkin kamu memang hanya terlalu kepikiran, padahal kesehatan mental itu adalah bagian dari kesehatan secara keseluruhan, terutama juga masalah kesehatan jantung. Kali ini saya bersama dengan Indah Sundari yang bisa Anda saksikan di channel YouTube ini bersama Curhat Bareng Indah. Oke, Indah. Hai dok. Nggak stres kan kamu kan? Enggak dong. Kalau aku stres juga ntar klien-klien aku yang nanganin siapa? Nah itu dia. Nah, itu kadang-kadang penasaran juga sih kan seorang psikolog menerima curhatan banyak orang ya dalam sehari, kayak ibaratnya jadi keranjang sampahnya orang gitu. Nah itu kan pasti kan juga sebenarnya punya stres tersendiri juga kan, Pasti. tapi harus bisa gimana cara untuk menghandle stres tersebut ya. Nah tadi kita ngomong dulu nih awalnya nih ceritanya ya, kenapa aku undang Indah ke sini? Karena banyak pasien-pasien jantung itu mereka tuh menurutku sih mengalami gangguan kesehatan mental lewat arti ya mereka mungkin mengalami depresi tanpa mereka sadari. Ada yang karena mereka merasa oh udah punya penyakit jantung nih, terus udah gitu mereka merasa aduh ini kayaknya udah nggak mungkin ada harapan misalnya, terus mereka cenderung malah apatis, mereka nggak mau lagi untuk bergaul sama orang lain karena mereka anggap mereka udah sakit-sakitan. Terus sisi yang lain mereka gampang semangatnya patah gitu, padahal sebenarnya menurutku banyak pasien yang mungkin lebih berat daripada dia kondisinya. Nah, tapi satu sisi, saya mengerti bahwa masalah jantung atau orang-orang yang punya penyakit, mungkin dia merasa, ya ini kayaknya satu hal yang besar dalam hidup dia ya. Jadi gimana caranya saya bisa bantu mereka untuk bisa punya insight, punya wawasan bahwa kesehatan mental itu penting juga gitu maksudnya. Oke, sebenarnya gini dok, kalau kita ngomongin masalah jantung itu kan salah satu penyakit kronis ya, betul kan? Jadi kalau misalnya memang seseorang menderita penyakit kronis gitu, udah pasti itu akan berdampak ke kesehatan mental. Paling sederhananya apa? Ya jadi harapan hidupnya juga pasti jadi menurun gitu kan, terus tingkat stres juga jadi meningkat, yang ujung-ujungnya tuh kalau misalnya tidak dikendalikan, ini khawatirnya bisa masuk ke dalam tahapan depresi. Jadi kan ini kayak PR tambahannya nggak sih gitu, udah emang lagi punya penyakit kronis secara fisik, ada penyakit kronis juga secara mental, berarti kan bahaya juga. Nah sebenarnya apa nih yang bisa kita lakukan sebagai katakanlah mungkin tenaga kesehatan gitu ya, entah itu dokter, psikolog ataupun psikiater, untuk membantu para pasien dengan penyakit kronis supaya tetap bisa menyadari, aware gitu bahwa kesehatan mental itu juga adalah bagian yang terpenting. Sebenarnya yang pertama tentu sebagai tenaga kesehatan tuh kan kita juga harus terus ngasih semangat ya dok ya gitu ke para pasien untuk tetap berjuang gitu ya, untuk tetap mau bertahan, untuk tetap mau hidup gitu. Dan yang kedua, nggak apa-apa banget gitu loh sebenarnya untuk mengarahkan mereka juga untuk datang ke profesional gitu, entah itu psikolog ataupun psikiater untuk sekedar berbagi cerita. Dan yang ketiga, kita juga harus ikut mengingatkan mungkin ya, mengingatkan atau menghimbau keluarga terdekat untuk tetap ngasih support sosial gitu, karena itu yang paling dibutuhin sih sebenarnya oleh para pasien, terutama pasien penyakit kronis. Dukungan sosial itu jauh lebih dibutuhkan sebenarnya daripada hal-hal lain, terutama ketika mereka menghadapi si penyakitnya gitu. Nah ini persoalannya banyak juga yang mereka denial gitu. Jadi kayak dibilang kayaknya saya nggak apa-apa, sebenarnya butuh bantuan psikolog misalnya gitu kan, karena memang aku perhatian kesehatan mental ini penting juga. Kadang-kadang mereka itu harus dipacu juga, artinya diberikan semangat, motivasi bahwa ini masih bisa kok, pasien-pasien yang serangan jantung, ibu masih bisa olahraga di sini gitu, ibu masih bisa kok aktivitas sehari-hari. Saya juga kadang-kadang lihat kesehatan jantungnya sebenarnya mungkin nggak menurun terlalu banyak, tapi mental breakdown itu banyak banget ya. Dan kadang-kadang denial itu sampai ketika mereka suka bilang bahwa gini, itu stres itu hanya untuk orang yang nggak ibadah aja gitu. Nah gimana tanggapan seorang psikolog? Ini sebenarnya stigma yang dari dulu sampai sekarang bahkan masih ada ya dok gitu. Dan
kita juga memang nggak bisa apa ya, kita nggak bisa menyalahkan pihak manapun gitu, karena kan memang masih banyak orang yang beranggapan bahwa kesehatan mental itu adalah hal yang tabu gitu. Masih banyak yang beranggapan kesehatan mental itu sama dengan gangguan jiwa gitu. Padahal kan nggak juga gitu. Kita ngalamin kondisi stres berlebihan, udah masuk ranah kesehatan mental. Kita overthinking, udah masuk ranah kesehatan mental. Termasuk ketika kita mengalami panikan atau kecemasan atau hal-hal yang memang berkaitan dengan penyakit kronis ataupun penyakit fisik lah katakan. Padahal satu hal yang sebenarnya perlu dipahami bahwa aspek fisik dan aspek mental itu kan hal yang berkaitan satu sama lain ya nggak sih dok? Sesimpel gini deh, kita kalau sakit gigi aja pasti kan bawaannya uring-uringan ya nggak sih? Orang mungkin teriak-teriak dikit kita pengen marah rasanya, atau kebalikan ketika kita lagi banyak pikiran, kita lagi tegang, kita lagi cemas, pasti larinya ke asam lambung naik gitu. Itu tuh menunjukkan kalau sebenarnya aspek fisik dan aspek psikis itu saling berkaitan satu sama lain. Tapi memang satu hal yang menurut aku ini jadi PR secara menyeluruh adalah terkait stigma kesehatan mental ini sih dok gitu. Banyak orang yang masih beranggapan, oh stres itu cuma buat orang lemah, stres itu cuma buat orang yang gak beribadah gitu kan. Ya itulah kenapa pentingnya kita juga sebagai tenaga kesehatan gak cuma sekedar memberikan tindakan preventif dan interventif, tapi juga memberikan edukasi kan sebenarnya gitu tentang pentingnya menjaga kesehatan mental ini dan dampaknya sebenarnya apa sih ke fisiknya mereka juga gitu. Ya iya sih, memang ada berkaitan ya, orang yang anxiety debar-debar jantungnya, lalu orang yang mungkin anxiety juga bisa tekanan darahnya tinggi naik, ya itu kan respon alami gitu kan. Ya itu karena mereka memang untuk keringat dingin keluar ya. Ada yang asam lambungnya yang keluar ya kan. Jadi maksudnya itu sebenarnya adalah hal yang berkaitan. Di WHO pun demikian sih, yang namanya sehat itu kan bukan secara fisik dan mental juga sebenarnya. Nah ini banyak orang nggak tahu karena menurutku ya tadi stigma itu ya, kan orang suka beranggapan bahwa itu sih karena kamu kurang berdoa misalnya gitu. Jangan dipotong ya, jangan. Bukan berarti kita nggak bilang bahwa berdoa itu nggak penting, justru ya doa itu bagian dari kita memanage stres juga. Maksud saya ada orang yang bisa manage stresnya dengan cara ya dia beribadah, atau dia mungkin baca kitab suci misalnya, ya itu part of it. Tapi kita juga harus sadari bahwa bagaimana kita mengatur stres atau manage stres itu juga bagian dari keterampilan juga ya. Jadi itu bisa dipelajari, bisa dikonsultasikan gitu kan. Nah tadi kalau misalnya nih, ada orang yang akhirnya menyadari itu dan mereka konsul ke psikolog. Sebenarnya apa sih yang psikolog lakukan? Psikolog itu sederhana sih sebenarnya. Yang pertama mereka lakukan tuh pasti mereka akan mendengarkan gitu. Jadi banyak orang-orang yang kadang tuh gini, aku nggak tahu nih kalau datang ke psikolog nggak tahu mau cerita apa, takutnya masalah aku nggak seberapa, atau kadang kayak takutnya nanti datang ke psikolog nangis, ya nggak apa-apa, memang tempatnya kok gitu. Biarkan itu jadi tugasnya psikolog untuk membantu para kliennya menguraikan masalah. Biarkan itu jadi tugas psikolog untuk membantu menampung segala macam bentuk emosinya klien. Nah jadi kalau misalnya klien datang ke psikolog, yang pertama kali pasti akan ditanyakan ada apa gitu, apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di perasaannya saat ini. Bahkan kadang kalau misalnya beberapa klien bingung gitu ya untuk memulainya bagaimana, biasanya psikolog akan nanya, oke, alasan kamu konseling dulu deh apa gitu. Jadi biasanya tuh akan didengerin dulu ceritanya, baru setelah didengarkan psikolog itu biasanya dia akan berperan jadi kayak cerminnya klien gitu loh dok. Jadi fungsinya konseling itu kan bukan memberikan solusi secara instan gitu ya, bukan oh ya udah kamu ada masalah ini begini aja, enggak gitu. Fungsinya konseling itu sebenarnya bukan begitu, tapi bagaimana kita bisa memfasilitasi klien untuk akhirnya dia bisa belajar dari masalahnya dia sendiri dan pada akhirnya dia bisa secara mandiri menemukan solusi yang mau dia gunakan. Tentu ada guidance dari kita, ada arahan, ada kita juga memberikan insight-insight berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita, yang ujung-ujungnya mana yang mau dia lakukan itu kita kembalikan ke kliennya gitu. Jadi memang ini artinya bukan seperti kayak ya latihan beban lah misalnya. Dan beban kan orang nggak misalkan diajarin terus udah gitu diangkatin bebannya. Psikolog nggak seperti itu ya, tapi psikolog justru memberitahu caranya gimana sehingga nantinya dia bisa latihan dengan benar. Betul. Dalam hal ini dia latihan mengatasi stresnya dengan benar, kan? Mengatasi anxiety dia, atau mungkin bagaimana dia menyikapi atau merespon kalau ada masalah gitu kan. Betul. Nah, tadi mengenai ngomong soal yang penting psikolog ini juga punya kemampuan untuk bisa mendengarkan. Nah, bedanya apa curhat dengan sahabat mungkin yang bukan profesional dengan curhat dengan psikolog yang merupakan seorang profesional? Oke. Jadi perbedaan utamanya itu sebenarnya di proses active listening gitu. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia kan listening sama hearing ya sama-sama mendengarkan ya gitu. Tapi kalau kita mencoba mengartikan itu secara harfiah sebenarnya ada perbedaan antara listening dengan hearing.
Jadi listening itu, dan terutama dalam active listening, kita menempatkan yang namanya empathy dan perception checking gitu. Itu hal yang belum tentu terjadi ketika kita curhat sama sahabat. Ditambah kalau kita curhat sama sahabat, banyak banget biasnya. Subjektivitasnya pasti tinggi. Jadi nanti hal yang dilakukan atau respon yang diberikan belum tentu respon objektif. Dan belum tentu sesuai dengan kebutuhan si orang yang lagi curhat. Sementara kalau profesional, dia bisa menempatkan diri secara netral, bisa menempatkan diri secara objektif. Otomatis kalau salah ya akan bilang salah, kalau benar ya akan bilang benar gitu. Saran-saran yang diberikan juga adalah saran-saran yang memang dirasa dibutuhkan sesuai kemampuan. Kadang kan kita kalau misalnya curhat sama teman, cenderung teman pasti akan ngebelain kita gitu. Benar atau salah ya udah pasti belain kita dulu. Nah sementara kalau sama profesional kan kita nggak mungkin berat sebelah gitu dok. Nah itu yang menjadi perbedaan. Ditambah tadi gitu kan ada proses active listening yang di dalam itu terdapat empathy dan perception checking yang belum tentu semua orang punya keterampilan itu sebenarnya. Dan maksudnya orang bisa curhat dengan tanpa merasa dihakimi secara langsung. Betul, gitu kan, nggak dijudge. Nggak dijudge. Dan mereka ya akhirnya karena dengan mirroring itu mereka sendiri jadi nyadar, oh ya ini nggak boleh ya kayak Yap. gini sebenarnya. Karena kalau aku diginiin pun aku nggak suka gitu, Betul. misalnya gitu ya. Jadi berarti dia lebih bisa mengendalikan atau bisa mengatur perasaannya, mungkin respon dia lah ya. Responnya. Kadang kalau muncul perasaan sedih kan wajar aja, marah gitu kan wajar Iya. juga. Tapi marah bagaimana dia mengekspresikan marahnya itu loh, ya kan ada juga orang yang sekarang gampang ngetik di media sosial, Iya. atau mungkin dia ketik di grup WA grup Iya. keluarga misalnya kan dia ngomel kan, misalnya gitu kan, maksudnya dia ketiknya kok hanya tersinggung nanti. Yes. Ya padahal mungkin kalau dia tunda dulu nanti baru ketiknya mungkin marahnya udah hilang, dia nggak terlalu pengen ngetik itu juga, dia nyesel juga kan nantinya kan. Nah, sekarang berkaitan dengan hal yang praktikal nih, banyak dari pasien saya itu kebanyakan mereka susah tidur, nggak tahu kepikiran apa, susah tidur aja, dan mereka bilang ya itu part of, mereka bilang masih yang bayangan yang tadi siang lah, Iya, mereka masih iya. kepikiran banyak hal sehingga susah tidur. Nah ini part of stress management yang aku pikir banyak orang yang mungkin nggak bisa gitu. Boleh kasih tips praktis aja nggak kalau orang Oke. yang mungkin banyak tekanan kerja, but they have to sleep kan, Iya, gitu. iya. Apa yang mereka harus lakukan? Oke, sebenarnya gini, kalau kita melihat permasalahan susah tidur itu tuh siklusnya tuh panjang gitu loh dok. Pertama yaitu tadi dari jam tidur yang mungkin kurang berkualitas gitu ya, pola tidur yang kurang berkualitas. Terus kita tarik mundur lagi, kenapa bisa kurang berkualitas? Oh karena mungkin beban kerjaannya terlalu banyak. Kenapa kerjaannya terlalu banyak? Oh berarti manajemen waktunya kurang baik. Kenapa manajemen waktu kurang baik? Oh prioritasnya tidak bisa ditentukan. Jadi sebenarnya cycle-nya ada banyak gitu. Nah, jadi gimana supaya kita bisa manage stres kita gitu ya, yang akhirnya tidak berdampak pada gangguan tidur? Ya pertama kita harus mengatur pola tidur kita dengan baik juga gitu loh. Gimana cara mengatur pola tidur dengan baik? Otomatis harus mengatur pola aktivitas kita dengan baik juga. Mana yang harus dikerjakan sekarang, mana yang dikerjakan nanti, mana yang mungkin bisa didelegasikan, mana yang ini mah ntar aja lah gitu, maksudnya diabaikan dulu saja. Itu tuh harus ada pilihannya gitu, itu yang pertama. Kedua, pola aktivitas kita sehari-hari gitu. Aktivitas kita sehari-hari tuh bikin kita capek secara berlebihan atau enggak, masih sempat olahraga atau enggak gitu. Karena kan itu juga pasti ngaruh, dokter juga pasti lebih ngerti lah gitu terkait olahraga ke kualitas tidur ya gitu. Itu pasti lebih, itu ada pengaruhnya juga gitu. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kita memanage aktivitas kita sebelum tidur. Nih, aku ketemu dok sama banyak banget orang yang punya mindsetnya tuh begini. Kalau misalnya udah masuk jam tidur, terus mereka ngerasa belum ngantuk, mereka akan scrolling media sosial supaya sampai mereka ngantuk gitu. Banyak yang berpikir begitu. Iya. Kenapa aku nggak tidur? Ya ini lagi scrolling gitu sampai ngantuk. Padahal yang aku tahu ya gitu dari literatur yang aku baca, justru semakin kita scrolling sosial media gitu, kita malah semakin nggak bisa tidur gitu kan. Jadi dan aku tuh melihat gitu ke orang-orang terdekat aku secara langsung, ketika dia bilang iya dia nunggu ngantuk scrolling sosmed dulu, 2 jam kemudian masih nggak tidur juga gitu kan, 2 jam kemudian masih nggak tidur juga. Nama keluarga kamu siapa dah maksudnya? Ada yang tidur di sebelah aku. gitu. Jadi apa ya, kebiasaan kita sebelum tidur tuh juga harus diubah gitu, kayak jangan taruh handphone di sebelah kita gitu. Terus walaupun mau ngecas, bahkan kan ada penelitian yang bilang kalau mau ngecas handphone usahakan ngecasnya itu di luar ruangan gitu, jangan di kamar kita gitu, supaya tidak terganggu gitu kan. Terus scrolling media sosial juga kalau bisa jangan dilakukan ketika lampu sudah mati dan kita udah siap untuk tidur gitu, terus sebenarnya jangan dilakukan. Jadi pola secara keseluruhannya sebenarnya harus diubah sih dok. Ya, tidur juga kan satu hal yang direncanakan sebenarnya. Betul. Jadi bukan tidur jatuh tertidur, tapi kita memang udah rencana mau tidur kan. Betul. Jadi karena itu ya kalau kita scrolling memang kita secara aktif
kita punya badan, pikiran kita merasa kita mesti bangun. Bener. Karena rasangan cahaya itu udah membuat kita berpikir bahwa ini harus terjaga nih, awake nih, karena cahayanya kan terang gitu kan, dan langsung lagi depan muka kita kan kalau lagi scrolling HP. Nah itu memang salah satu masalah yang menurutku sekarang bukan masalah anak Gen Z aja, tapi usia lansia juga banyak yang begitu. Jadi ngeliatin video terus gitu kan, atau ngeliatin handphone terus gitu. Nah itu akhirnya membuat mereka ya lama-lama pola tidur terganggu juga. Dan ini membuat mereka makin sulit untuk mengalami stres juga. Ya, benar. Nah secara fisik itu menimbulkan orang jadi darah tinggi, orang jadi banyak ngemil di malam hari karena dia lapar kan, hormon stresnya keluar, pengen makan lagi, manis-manis masuk lagi, akhirnya obesitas, dislipidemia keluar, nah jadilah penyakit jantung makin berat. Nah jadi memang kesehatan mental ini ya banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Tadi kalau saya mau pertegas lagi bagi orang yang sekarang ingin untuk bisa manage kesehatan mental dia, apa sih tips yang mereka lakukan ya? Mungkin tadi ya baca kitab suci, mungkin dia bisa sembahyang, berdoa, lalu apa lagi yang mereka bisa lakukan untuk manage itu? Oke, aku setuju sih yang tadi dokter bilang bahwa berdoa atau beribadah itu menjadi salah satu metode untuk kita menjaga kesehatan mental. Tapi betul, bukan berarti yang punya masalah mental itu kurang ibadah, enggak gitu kan. Itu yang pertama, beribadah. Yang kedua, sebenarnya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas sederhana yang menyenangkan. Apa itu aktivitas sederhana yang menyenangkan? Bisa banyak banget, karena setiap orang punya kesenangan yang berbeda gitu. Ada yang senangnya baca buku, ada yang senangnya nonton, ada yang senangnya main game. Nah, tugas kita adalah menemukan aktivitas yang menyenangkan bagi kita apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, sempatkan untuk kita tetap melakukan hobi. Karena kalau dari skala prioritas tuh, rekreasi itu menjadi prioritas kedua sebenarnya. Terlepas dari prioritas pertama kerja gitu kan, keluarga dan lain sebagainya gitu. Tentu rekreasi masuk ke dalam prioritas kedua. Artinya rekreasi ini menjadi hal yang penting juga gitu. Mencari hiburan, mencari hobi kita gitu, tetap melakukan aktivitas-aktivitas entertaining untuk diri kita sendiri. Dan yang keempat, tetap terkoneksi. Tetap terkoneksi itu contohnya apa? Yuk tetap sharing sama temen, ketemu sama orang-orang terdekat, tetap ketemu sama keluarga, berbagi sama orang-orang tersayang gitu. Itu sebenarnya bisa menjadi tips dan trik praktis yang bisa dilakukan. Oke, kalau saya lihat sebenarnya kita jangan merasa bersalah juga berarti ya kalau kita melakukan rekreasi itu ya. Kita jangan merasa kita dihakimi bahwa kamu kok nggak kerja sih kalau rekreasi. Sebenarnya itu part atau bagian dari cara kita bisa manage stres dan mungkin harusnya lebih produktif lagi kalau nanti bekerja ya. Betul. Oke, makasih Indah. Mudah-mudahan nanti kalau ada dari pemirsa DRV yang memang butuh psikolog, Anda bisa juga hubungin Indah dan juga bisa saksikan juga channelnya Indah di DRV Channel maksudnya. Ada acara curhat bareng Indah untuk mendapatkan informasi edukasi mengenai kesehatan mental. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.